Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube Afif Safi yang hari ini spesial khusus membahas kemenangan Barcelona lawan Alaves 5-1 di Camp Nou. Selamat buat Decul yang akhirnya begadangnya nggak sia-sia ya. Selagi La Liga kita nonton jam 3 itu mata kita merah gara-gara kurang tidur. Ya, nggak terlalu sia-sia karena di La Liga Barcelona habis 6 kali menang berturut-turut, menang beruntun. Masih ada harapan kita satu-satunya di La Liga. Jadi silahkan menikmati dan merayakan kemenangan Barcelona. Mungkin kalian juga seperti biasa udah pada nonton matchnya ya. Cuma sekarang banyak yang bilang katanya kemenangan lawan Alaves ini adalah modal terkuat Barcelona menghadapi Paris. Karena sebelum menghadapi Paris ujiannya adalah Alaves. Menurut gua enggak ya, karena kita jangan seneng dulu, maksudnya jangan terlalu besar euforianya. Wah, habis menang lawan Alaves mentalnya naik, buat lawan PSG nanti beda. Ibaratnya tuh kalau Alaves tuh kan sekarang kalau salah dikoreksi ya, peringkat 16. Peringkat 16. Terus besok ketemunya Paris yang levelnya bener-bener top up di level dunia. Jadi ibaratnya Alaves itu lu ujian SD matematikanya baru tambah-tambahan. Nah, ntar lawan Paris itu kita ujian statistik. Ya kalau mahasiswa ujian statistik, mana kita udah jarang belajar statistik, terus dikasih ujian statistik. Jadi beda. Beda juga mental Barcelona yang sekarang setelah ditinggal Xavi, Neymar, David Villa mungkin pada masa kejayaannya. Beda mental Barcelona di Liga Champions, beda banget. Di level cup juga beda banget. Kita ingat-ingat aja kalau di Liga Champion pasti nanti kena comeback. Udah menang 3-0 di comeback, sama AS Roma di comeback. Jadi selain mental Barcelona yang harus dipersiapkan buat menghadapi Liga Champion, mental kita fans Barcelona juga harus dipersiapkan seumpama Barcelona kenapa-napa, oke? Jadi kalau ada yang bilang lawan Alaves itu adalah modal besar buat lawan Paris pada Rabu nanti di Liga Champion, jangan berharap banyak. Ya, gue bukannya sok-sok optimis, sok-sok pesimis. Kita realistis aja lah, ya gak? Langsung kita bahas sedikit match pertandingan Alaves lawan Barcelona. Gue masih nggak ngerti kenapa Ronald Koeman demen banget pasang Sergio Busquets. Ronald Koeman sekarang udah mulai bagus nih. Coba mengotak-ngatik strateginya udah bagus. De Jong ditaruh di back, ditinggal Jordi Alba diganti Firpo. Di tengah masukin pemain baru ya si Ilaix sama Ricky Puig. Di kanan Trincao langsung starting line up, di kiri Griezmann. Yang gue apresiasi banget Ronald Koeman, si Firpo udah bagus banget overlap, sehingga kalau Firpo overlap, sisi kiri luar diisi sama si Firpo. Si Firpo. Sehingga Griezmann masuk agak ke tengahan gitu. Karena biasanya kalau misalkan Griezmann kalau back kirinya belum overlap, dia tuh masih di pojok banget. Jadi itu lumayan bagus. Salah satu strategi yang bagus, bisa Firpo maju overlap, Griezmann agak ke tengah, sehingga di tengah kotak pertahanan lawan di situ numpuk pemain Barcelona yang bisa mengecoh parkir bus, yang bisa mengecoh sisi pertahanan lawan, kira-kira kayak gitu. Cuma yang gue ngeselin, pergantian jarang banget si Koeman melakukan pergantian pemain tapi malah menguntungkan gitu kan. Ini selain di sisi skor ya, jarang banget Koeman melakukan pergantian pemain tapi menguntungkan. Kayak misalkan masukin Umtiti dimasukin, akhirnya jadi kebobolan. Kita lihat lagi-lagi kebobolan itu kelemahan dari back ya. Gara-gara salah passing si Ilaix direbut pemain Alaves, akhirnya one to one dengan si Umtiti. Dan Umtiti kan ini dia itu bukan lari. Kalau lu ngelihat lagi proses terjadinya gol, lu bisa replay, lu bisa cari di YouTube. Golnya itu adalah ketika lini tengah Barcelona salah umpan, direbut sama lawan melakukan sprint yang sekuat tenaga,
berhadapan dengan Titi nggak tahu yang namanya lari, nggak tahu yang namanya ngerebut bola, nggak tahu yang namanya intercept dan sebagainya. Bolanya cuma diliatin, akhirnya kebobolan. Lu nggak bisa yang namanya tim mengandalkan kiper doang, karena selama ini Barcelona lini belakang cuma ngandalin kiper ya. Karena yang gue sedih lagi si Aurelio pakai cedera lagi kan, ganti Titi. Gue nggak tahu, berarti di sini lini belakang Barcelona masih kenapa-napa, belum pure, jelek pokoknya lini belakang Barcelona gitu. Nah, kalau setiap Barcelona bertanding, gue mau nanya sama lu, kalau setiap Barcelona bertanding, yang lu harapin apa? Barcelona tampil bagus atau lini pertahanan musuh jelek? Kalau menurut gua, buat Barcelona tampil bagus, Barcelona tuh udah all out mainnya. Apa yang diinstruksikan pelatih udah dilakuin. Semua kekuatan, kemampuan pemain-pemain sudah dilakuin. Sekarang gua dukungnya adalah ketika Barcelona main, yang gua doain, yang gue inginkan adalah lini belakang pertahanan musuh jelek, rapuh. Itu yang terjadi di Alaves semalam. Karena menurut gue biasa aja ya Barcelonanya. Mungkin ada kelebihan, keunggulan satu, udah main chip bal, udah mulai congkel-congkel bola, sudah mulai rapat ke tengah, sudah berani ngasih Alaves bola sehingga Alaves nyerang, akhirnya ada ruang yang kosong, dapat counter. Kayak gitu-gitu. Jadi gue berharap kalau Barcelona main, lini pertahanan musuh jelek gitu kan. Karena Barcelona gue yakin udah sekuat tenaga, gue yakin semua pemain udah ngikutin semua instruksi pelatih. Tapi alhasil kalau lini pertahanan musuh rapet, lini pertahanan musuh nggak bisa dibongkar, Barcelona nggak bisa ngegolin. Yang ada cuma blunder di tengah atau blunder di belakang, akhirnya Barcelona kebobolan. Jadi kira-kira itu. Kalau kita bahas pemain, Trincao gue sempat awal-awal nggak terlalu suka sama Trincao karena nggak ada efek apa-apa. Setiap Trincao masuk, yang gue lihat cuma anak futsal main di lapangan sepak bola. Jadi kebanyakan gocek, kebanyakan muter-muter, kebanyakan tekuk-tekuk, tapi visi misi nggak ada buat menciptakan gol, visi misi nggak ada buat membangun serangan, buat ngasih assist ke teman, nggak ada. Tapi belakangan ini Trincao semenjak golin lawan Real Betis, dia mulai ada kelihatan performanya. Mungkin mudah-mudahan si Trincao ini mentalnya naik. Bisa padu sama Messi. Kita lihat Messi 2 gol, si Trincao 2 gol, itu udah suatu yang bagus buat lini depan Barcelona. Ini kan dengan Griezmann si Firpo agak maju, Griezmann agak ke tengah, Messi mundur dikit, itu udah lumayan oke buat lini Barcelona. Dan catatan buat Ronald Koeman, kalau Trincao sebagus itu, dia boleh kok dimainin lawan Paris Saint-Germain. Jangan Dembele dipasang udah mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Trincao dimainin di menit 90. Jangan, dia bukan pesulap, dia bukan tukang gendam, dia masih pemain bola yang masih mau belajar, yang mentalnya masih mau dibangun. Nah, makanya Trincao udah seneng banget. Messi juga udah senyum-senyum ngelihat si Trincao. Gitu-gitu aja sih. Jadi buat permainan semalam, Barcelona tetap ada di performa terbaiknya. Tapi keuntungannya adalah lini belakang dan pertahanan Alaves agak kurang, agak kendor. Jadi bukan berarti Barcelona punya rumus tersendiri buat ngebongkar parkir bus. Tapi karena parkir bus yang dilakukan sama Alaves aja ini yang kurang rapat menurut gua. Kayak kira-kira gitu. Jadi gue masih mau tanya sama lu, kalau Barcelona main, lu jawab di kolom komen ya. Kalau Barcelona main, lu lebih pilih mana? Lebih pilih Barcelona tampil all out, Barcelona bermain di luar dugaan, atau lebih pilih pertahanan musuh jelek? Nah, karena kayaknya udah kejawab tuh. Barcelona udah bermain sebaik mungkin, semampu kekuatannya, tapi lini bertahan rapat. Akhirnya zong, malah kebobolan gara-gara blunder pemain. Nah, yang menarik adalah kayak begini. Ronald Koeman akhirnya tampil pede buat ngelawan si Paris. Ini menurut gue bahaya nih. Ronald Koeman kalau udah mulai pede bahaya, karena dia suka ngasih keputusan-keputusan, ngambil keputusan-keputusan yang salah menurut gue. Kayak pergantian pemain tuh
aduh ini Ronald Koeman jarang banget bagus pergantian pemainnya ya. Selain Trincao kemarin masuk waktu lawan Real Betis, bukan lawan Sevilla. Lihat, kita tracking pergantian pemain Ronald Koeman. Waktu lawan Sevilla, menit 85 udah buntu, baru masuk si Ricky Puig. Malah akhirnya kebobolan jadi 2-0. Ngapain lagi dia di situ? Kagak ngapa-ngapain. Sementara pelatih Sevilla udah beberapa kali melakukan pergantian. Ya kan? Terus akhirnya mainin Trincao menit 89. Buat apa masukin ke Trincao menit 89? Buat apa, pertanyaan gue. Waktu final lawan Athletic Club udah menang 2-1, udah tinggal nunggu peluit babak kedua abis. Dia masukin Braithwaite, dia masukin Pjanic. Braithwaite sama Pjanicnya nggak salah mungkin, tapi keputusan di menit segitu akhirnya membawa suasana baru buat Athletic Club, akhirnya kebobolan gitu. Dan kita jangan lupa ya, jadi bahaya kalau misalkan Ronald Koeman pede. Mudah-mudahan Ronald Koeman biasa-biasa aja dan tetap mau belajar dari kesalahan, tetap mau belajar dari keputusan-keputusan dia yang nggak terlalu bagus. Nah, jadi kedepannya buat Barcelona lawan Paris, gue masih tetap berdoa biar Paris tampil menyerang. Paris lini belakangnya kurang. Nah, gue nggak tahu Araujo udah bisa main apa belum. Lini tengah Barcelona ntar kalau masih ada Busquets, lu jangan terlalu berharap banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau lo mau setuju mau enggak silakan di komen. Channel ini bukan buat channel orang-orang yang baper, bukan buat bocil tolol dan tua goblok. Jadi kita senang-senang aja di sini. Oke? Nanti ketemu lagi di preview pertandingan Barcelona melawan Paris.